Terkadang sebagian orang dengan bau-bau mistik, hal-hal yang seperti itu cepat kali percayanya, walaupun rupanya hakikatnya nggak demikian. Sebagai contoh, diceritakan kepada saya ketika saya di Yaman, di Taiz ada sebuah kuburan, sebuah daerah dari Yaman Al-Janubi, Yaman Selatan, nah, atau Yaman Utara. Ada sebuah kuburan yang dikeramatkan oleh sebagian orang. Pada hakikatnya itu bukan kuburan orang, tetapi kuburan seekor kucing. Yang konon ceritanya katanya di daerah tersebut sekian lama nggak ada hujan. Kemudian datanglah seorang musafir mampir di tempat tersebut, tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan. Kucing yang dia miliki mati, dia kuburkan di situ. Setelah datang generasi demi generasi berikutnya, mereka anggap ini kuburan orang soleh tadi, orang musafir tadi yang mereka anggap hujan di saat itu turun karena kedatangan dia. Rupanya kuburan kucing mi dalam, ya yang pengeh kinang pengut. Iya, subhanallah. Inilah yang namanya kesyirikan, membuat akal sehat orang itu menjadi hilang. Maka Nabi dan para sahabatnya menutup serapat-rapatnya segala pintu kesyirikan. Dan ini yang kita khawatirkan. Terkadang di kiblat-kiblat masjid diletakkan orang-orang yang dianggap karismatik. Kita memuliakan mereka, tapi itu apa di depan kiblat masjid? Di depan kiblat musalla, yang mana kita menghadap semata-mata kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan ada sebagian yang menyampaikan kepada saya, di daerahnya di musalla, di sajadahnya diletakkan gambar seorang ulama ini anggap karismatik. Kita wajib memuliakan mereka, kita mengikuti petuah mereka, tetapi tidak boleh sampai melampaui batas. Kita memuliakan mereka dengan mengikuti mereka, kita tolong mereka, kita bantu mereka dengan apa yang kita miliki, kita ikuti, kita amalkan petuah mereka, tetapi jangan sampai melampaui batas. Nabi menyatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat-malaikat rahmat gak akan masuk sebuah rumah yang di dalamnya ada seekor anjing dan ada gambar makhluk yang bernyawa. Apalagi di arah kiblat musalla, di sajadah, apakah enggak dikhawatir? Umar Raja tadi menebang pohon yang terjadi baiat di bawahnya, seakar-akarnya beliau angkat. Beliau khawatir akan datang suatu saat nanti manusia yang menganggap ini pohon keramat. Dan ini banyak di tempat-tempat kita. Pohon-pohon yang dikeramatkan, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, pada tujuan utama mendatangi kuburan untuk mengenang kematian. Itu tujuan utama. Nabi menyatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dahulu aku melarang kalian ziarah kuburan. Ziarahilah oleh kalian sekarang. Karena dengan menziarahi kuburan akan membuat kalian mengenang, mengingat akan kematian. Kedua, untuk mendoakan mereka. Dan doa Nabi yang beliau ajarkan ketika masuk ke pemakaman adalah Assalamualaikum ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak pernah dikenal di masa Nabi bahwa tempat kuburan menjadi tempat ibadah, tempat bersedekah, dan yang lain-lainnya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beberapa hari sebelum Nabi meninggal dunia, beberapa hari, dalam kitab Sahih Muslim disyarah oleh Imam Nawawi, ulama besar Syafi'i, Nabi bersabda, la'natullahi 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang kebiasaan mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau sabdakan sekian hari sebelum beliau meninggal dunia. Dan silahkan bukakan surat Al-Kahfi. Di sana akan kita dapatkan bahwa yang pertama kali mengagungkan kuburan, menjadikannya sebagai tempat ibadah adalah kaum Yahud. Apa ayatnya dalam surat Al-Kahfi? Wa qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ya kan? Orang-orang yang menang dalam urusan mereka menyatakan, kita akan bangun masjid di atas kuburan-kuburan ini. Tempat-tempat ibadah. Pada masa itu bukan masjid, tapi tempat-tempat ibadah. Subhanallah, sebagian tempat yang diagungkan dianggap sebagai kuburan aulia. Yang salah bukan yang di dalam kuburannya, tapi sebagian orang lewat dari kuburan itu, jalan Medan Banda Aceh, kalau nggak sempat turun naruh infak di situ, dia gelisah, dia khawatir perjalanannya malang, sial, kurang berkah.
Tetapi kalau dia berangkat melakukan perjalanan berulang kali dalam sehari, tanpa sholat 5 waktu, dia nggak khawatir malang dan sial. Begitu lewat tempat keramat tersebut, tidak turun naruh infak di situ, naruh uang, dia khawatir sial perjalanannya. Seakan-akan yang ada di dalam alam kubur tersebut membutuhkan uang dia untuk beli Kentucky dan KFC. Subhanallah. Kenapa harus kuburan? Kenapa enggak di masjid? Sedekah, tempat-tempat lain, dan seterusnya. Dan jelas hadis-hadis Nabi SAW. Dan inti sari dakwah para nabi dan para rasul adalah membersihkan kesyirikan dan mengajak manusia untuk menggantungkan hati mereka hanya kepada Allah Sang Maha Kuasa. Dan karena dakwah mereka mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik, ada di antara mereka dibunuh, dibelah, seperti Nabi Zakaria dibelah dengan gergaji oleh mereka. Nabi Ibrahim diusir oleh bapak kandungnya sendiri. Nabi Nuh diusir oleh kaumnya. Nabi Musa dan yang lain, Nabi Zakaria dibelah badannya dengan gergaji oleh kaumnya. Kenapa? Karena mengajak kepada tauhid dan mengingatkan manusia bahayanya kesyirikan. Dan inti dakwah para nabi dan para rasul.